Kenapa dia begitu dekat dengan aku? Kontak fisik yang intim tubuhku. Tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Cantik sekali. Kamu tahu nggak siapa aku? Kenapa aku di sini? Siapa dia? Lari-lari ngapain sih? Semalam sudah melayani Pak Li dengan baik. Maksud kamu apa? Semalam di minumanmu. Aku menambahkan sesuatu. Kamu dibawa pergi oleh Ci Zhen. Apa katamu semalam orang itu? Kayaknya kamu benar-benar lapar. Li Zhen yang gemuk itu kamu tega. Kayaknya kamu sangat puas dengan pernikahan ini. Bibi Song, kenapa kamu bisa begitu? Bagaimanapun kamu juga ibu tiriku. Ibu tiri juga ibu. Ibu kandungmu bunuh diri. Ayahmu masuk penjara. Aku baik hati menemukan pria kaya untukmu. Kamu masih nggak mau. Bicara manis, kamu cuma mau menjualku dengan harga mahal. Mama, kalau kakak benar-benar nggak mau menikah, ya udah, uangnya sudah diterima. Dia harus menikah besok. Aku akan mengatur pertemuan dengan Pak Li kalau kamu berani nggak datang. Jangan harap tahu ibu kandungmu dikubur di mana. Aku akan membuatnya hilang tanpa jejak. Baik, aku akan pergi. Legenda bisnis industri tersebar di seluruh dunia. Sekarang akan mengambil alih perusahaan perhiasan top domestik. Grup Suguang. Sayang, pria sempurna ini ternyata nggak bisa menyentuh wanita. Pak Fu, ini data Xiaowanyi. Pak Fu, penyakit keturunan Anda ini, kalau menyentuh wanita ringan nggak nyaman, berat pingsan. Nenek cekat and descend Ryan Seymour hijab. Ini lagi memilih seorang putri ingin Anda mencoba. Nggak usah wanita ini. Aku akan menikah dengannya. Nama proyek. Aku nggak bisa menikah dengan Li Zhen. Hari ini harus bilang jelas padanya. Buat Song 11 mati kutu. Halo. Nona Xia memang cantik, bak bidadari. Badannya juga oke. Maaf Pak Li, saya datang hari ini sebenarnya ingin menjelaskan saya tidak akan menikah dengan Anda. Apa maksudmu? Saya sedang menghabiskan 2 juta. Kamu main-main denganku. Itu ibu tiriku yang memaksaku dan uang itu tidak ada hubungannya dengan saya. Anda bisa memintanya darinya. Anda ingin mundur, tidak masalah. Saya suka bermain kasar. Lepaskan saya. Cepat pulang denganku, kita bisa ngobrol pelan-pelan di tempat tidur. Tidakkah kamu dengar dia bilang tidak mau? Dari mana kamu muncul? Saya peringatkan kamu. Gadis ini, saya beli dengan uang, jangan ikut campur. Apa yang terjadi? Ibu tiriku memaksaku menikah dengannya. Seperti kamu yang tidak punya ayah dan ibu. Selain saya yang kasihan padamu. Kamu pikir siapa lagi yang mau menikahimu? Saya yang akan menikahimu. Kamu siapa? Keluarga Li kami. Di kota Yun termasuk 10 besar. Xiaowanyi, jangan berpikir bisa. Cukup cari orang untuk berakting, saya bisa melepaskanmu. Bermain sandiwara. Asal kamu mau, kita bisa langsung mendaftar sekarang. Bagaimana tidak mau? Saya mau. Kamu benar-benar menikah dengan saya seperti ini. Ya, saya suka kamu, ada masalah. Kamu cukup lucu.
Ya, sebenarnya saya. Oh ya, jangan pedulikan apa yang dikatakan Li Zhen. Saya paling benci orang kaya, punya sedikit uang, suka merasa hebat sendiri. Saya juga tidak punya uang. Saya sendirian di kota Yun, tidak kenal siapa-siapa. Ya belum punya tempat tinggal. Begini. Tidak apa-apa karena kamu sudah membantu saya juga bisa membantumu. Begini saja kamu bisa tinggal sementara di rumah saya. Saya punya rumah kecil di Lingkar 3 tenang. Saya tidak akan meminta uang sewa darimu. Lepaskan di wilayahku, masih berani berbuat onar. Tidak mau hidup. Itu si miskin yang dulu merebut wanita dariku. Belum sempat menghitungmu hari ini, malah datang sendiri. Bos grup Li Zhen. Urutan berapa di daftar orang kaya Yuncheng ya? Perusahaanmu sekarang milik Fu. Ini ternyata kontrak akuisisi grup Fu. Kamu sebenarnya siapa yang duduk di depanmu ini? Putra tertua keluarga Fu. Fu Zong, saya buta mata, maaf Fu Zong. Maafkan saya Fu Zong. Xiaowanyi adalah orang saya. Hari ini kamu bilang apa tentang dia? Kamu bilang dia harus keluar dari Yuncheng sekarang. Keluarga Li bisa pergi. Fu Zong, saya buta mata. Saya tidak tahu si gadis itu adalah wanitamu. Pergi. Kedepannya jangan biarkan dia muncul di depan nyonya muda. Ya Fu Zong. Kamu yang gambar. Ditemukan. Ah, ini ya. Dulu gambar. Kunci cadangan untukmu. Oh, terima kasih. Kamu dulu belajar desain. Ya, desain perhiasan. Bakatmu yang bagus ini sayang kalau tidak jadi desainer. Ini dulu saya pernah mengirim lamaran ke grup Zhuguang tapi mereka bilang pendidikan saya kurang. Tenang, orang yang punya kemampuan di mana saja bisa. Suatu hari nanti saya akan jadi desainer besar. Sejak Song 11 masuk ke rumah, dia mulai menghasut ayah untuk menghancurkan harta keluarga. Kalau saja menyelesaikan pendidikan mungkin sekarang saya sudah jadi desainer besar. Saya percaya padamu desainer besar Sia. Menantikan karyamu. Terima kasih ya. Sebenarnya kamu ingat nggak malam itu? Xiaowanyi, kamu keluar. Siapa? Kamu masuk dulu, saya urus sesuatu. Xiaowanyi, kamu keluar. Jangan keluar ya. Xiaowanyi orang kaya nggak kamu mau. Malahan nikah sama pria liar tanpa uang Li Zhen. Dengan apa saya bayar utang 2 juta minta sama dia? Dia anak saya. Kalian ngapain? Mamamu sudah bilang sama kami. Tidur sama kamu 3 tahun 2 juta. Siapa yang utang cari yang utang. Kamu berani mukul aku. Kamu gak apa-apa. Kok kamu keluar? Ini dia sih dia. Aku kasih tahu nikahin dia boleh. Kasih aku 2 juta kalau enggak aku jual dia. Kamu percaya enggak? Ganggu hari ini aku bunuh dia. Kalian ngapain? Jangan lihat. Xiaowanyi, kamu serigala berbulu domba. Setelah mamamu meninggal aku rawat kamu 10 tahun. 10 tahun aku minta sedikit uang. Ada apa? Kalau bukan kamu yang bikin mamaku stres, dia bunuh diri. Yang kamu bilang rawat aku cuma sehari sekali makan sisa. Sering mukul tendang aku masih hidup. Karena aku mau hidup, aku nggak utang apa-apa sama kamu. Kamu juga nggak berhak minta uang sama aku. Suruh dia keluar. Oke, kalau kamu enggak kasih. Aku suruh debt collector cari kamu tiap hari. Aku lihat kamu bisa sembunyi seumur hidup. 2 juta aku kasih. Jangan muncul lagi di depannya. Kamu janji ya? Ayo jangan macam-macam.
Dari mana uangnya? Aku bisa kasih. Sudahlah, ini urusan keluarga aku. Enggak boleh kamu tanggung, aku sendiri yang selesaikan. Tadi kamu kena pukul buat aku. Buka bajunya, aku kasih obat. Buka. Kamu kok buka semua? Bukan kamu suruh aku buka. Aku suruh buka jaket. Sudahlah, kamu cowok. Enggak rugi. Ngomong apa, lihat aku balik. Kamu mau ke grup Zuguang? Aku kenal sama salah satu interviewer, aku sudah kirim karya kamu. Sama mereka tertarik. Besok kamu bisa interview. Beneran. Ya, Pak Fu benar-benar berusaha keras untuk mengejar istrinya. Tidak tinggal di villa di pusat kota, malah ke sini menyelesaikan masalah Lis Hen. Lalu ada lagi 2 juta. akhir-akhir ini terlalu baik padamu sampai berani bicara apa saja. Benar juga, mana mungkin Pak Fu suka pada Nona Xia. Kenapa tidak mungkin? Bagaimana persiapan wawancara Xia Wanyi? Sudah saya atur, akan saya ingatkan lagi. Ingatkan apa? Ingatkan. Ingatkan utang. Kamu berhutang. Sedikit-sedikit saja. Aku bilang ya, orang kaya seperti mereka itu paling serakah. Jangan takut, aku akan melindungimu. Tuan saya istrinya. Sekarang ini zaman hukum. Kalau masih melakukan kekerasan dalam penagihan, saya akan melaporkan ke polisi. Tidak, saya hanya mengingatkannya saja. Tidak ada kekerasan. Tenang saja, uangnya akan kami kembalikan. Cepat pergi. Pergi. Pak Fu selalu tidak bisa menyentuh wanita. Tapi dia benar-benar bisa menyentuhnya. Kamu sudah bangun pagi sekali. Bisa bangun dulu tidak? Maaf ya, saya lupa masih ada orang di rumah. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kamu sudah mencucikannya. Iya. Iya, cuciannya bagus-bagus. 2 juta untuk baju high-end hanya bisa dry clean. Bagus, sangat bagus. Oh iya. Ayo kita bagi tugas, sisanya kamu jemur ya. Saya mau persiapkan wawancara. Baju kesukaan saya. Xia Wanyi kamu. Fu Jingchen. Kamu ngapain? Saya bantu jemur baju. Fu Jingchen, kamu ngapain? Saya bantu jemur baju.
Kamu buta ya, minggir. Nona Bai ini orang yang wawancara untuk posisi desainer hari ini. Kenapa ada wanita lagi kamu pergi? Sisanya boleh tinggal. Siapa kamu ini? Non Bai adalah tunangan CEO Fu. Dia bilang kamu harus pergi Nona Zi. Dia adalah putri tunggal dari keluarga perhiasan. Setengah perhiasan di seluruh kota Yun adalah milik keluarganya. Katanya dia adalah cinta pertama CEO Fu sejak kecil. Saya sudah sering melihat wanita seperti kamu. Berdandan norak tidak tahu apa niatnya. Saya tidak mengizinkan wanita seperti kamu berada di dekat tunangan saya. Saya hanya ingin mencari pekerjaan, tidak ada yang lain. Masih berani membantah, saya tidak mengerti bahasa manusia ya. Cepat pergi, ada ibu melahirkan. Tapi tidak ada ibu yang membesarkan. Kamu. Coba kamu sebut ibu saya sekali lagi, kamu berani memukul saya. Sekarang atas nama CEO Fu saya memblokirnya ke depannya seluruh lingkaran desain. Tidak boleh menggunakan dia lagi. Memblokir kamu. Saya tidak percaya CEO dari grup Zhuguang akan membiarkan kamu bertindak semaunya. Saya akan memintanya datang untuk menilai. Halo, apakah kamu yang mengirim undangan wawancara kepada saya? Saya berharap bisa bertemu CEO dari grup Zhuguang. Apakah wawancara kalian merekrut wanita kasar seperti ini? Saya rasa pekerjaan ini juga tidak kamu inginkan. Wakil direktur kami juga pantas kamu temui. Kamu siapa sih? Desain seperti ini pantas masuk grup Zhuguang. Kamu ngapain, lepaskan saya? Minggir. Nona Zi. Orang yang desainnya sampah. Juga sampah. Sampah seharusnya berada di tempat sampah. Cepat berlutut dan minta maaf pada Nona Bai, kalau tidak, saya akan membuatmu tidak bisa keluar dari pintu ini. Berhenti semua. Kamu tidak cekat mari ya berani mengganggu dia. Asisten Pei ini, semua salah paham wanita ini. Yang pertama kali berkata kasar pada Nona Zi. Nona Bai, kenapa kamu? Kamu sudah kembali dari luar negeri. Kalau saya tidak kembali, perusahaan tidak tahu akan masuk berapa banyak wanita licik. Bukan kamu yang menagih utang itu. Kebetulan ya. Baik, tidak heran grup Zhuguang atmosfernya buruk, ternyata berkumpulnya orang-orang seperti kalian. Tempat sialan ini aku nggak betah lagi di sini. Jangan, and jangan pergi dulu. Kita harus menahan Nyonya muda sebelum Tuan Fu datang. Kalau nggak aku mati deh. Minggir. Udah mukul aku terus mau kabur, aku kan tunangan Tuan Fu. Hari ini aku kasih tahu akibatnya ganggu aku. Achen. Gak apa-apa kan? Fu Jingchen. Dia yang mukul kamu. Bukan cewek ini yang mukul Nona Bai duluan. Zisue, aku kira kamu gak balik lagi. Aku pulang ke Indonesia nyari kamu, tapi cewek ini mukul aku. Cuma orang yang nggak lulus interview. Berani ganggu Nona Bai, aku cuma ngasih pelajaran aja. Orang yang aku bawa gak boleh kamu yang ngatur. Tuan Fu saya ini. Besok kamu nggak usah datang lagi. Tuan Fu. Maaf ya, aku nggak tahu kamu orangnya Tuan Fu. Tolong maafin aku bilang ke Tuan Fu. Jangan pecat aku, oke? Tunggu dulu Tuan Fu. Aku sih, tapi aku. Wanyi. Ini aku pergi. Tuan Fu udah kejar keluar. Mereka jangan-jangan lagi pacaran. Kekasih misterius itu Nona Zi. Aku kan tunangannya Achen. Kamu pelakor nggak tahu malu, aku pasti bikin kamu hilang. Nggak punya uang sendirian di Yuncheng. Nggak kenal siapa-siapa, nggak punya tempat tinggal. Udah bayar hutang. Aku percaya omong kosong kamu, malah mau bantu kamu. Itu kan biar kelihatan baiknya Nyonya. Bai Sui itu tunangan kamu. Kamu udah punya pacar masih ganggu aku nggak mau jadi pelakor. Aku sebelum kantor catatan sipil tutup kita cerai. Dia bukan tunangan aku. Aku nggak pernah ngakuin aku. Terus kamu pakai aku buat tameng.
Rasanya kok kayak familiar ya. 2 juta dari Song 11 itu aku yang kasih. Cerai boleh. Kita harus bersin semuanya dong. Emang kamu kasih Song 11 uang itu? Ia takut dia ganggu kamu lagi mending. 2 juta buat kita nikah kontrak. Kasih perusahaan satu lagi. Desain yang memuaskan untuk kuartal baru. Perkawinan kontrak. Ya. Tapi aku akan mengembalikan uangmu. Aku seorang pebisnis harus membuatmu tetap di sisiku. Aku baru tenang ijian aku di sini. Buatkan aku dan Nona Sia sebuah kontrak pernikahan. Baik. Oke, tapi kamu tidak boleh memberitahu orang lain tentang hubungan kita. Aku tidak ingin melibatkanmu dalam perseteruan keluarga kaya. Baik, Nyonya. Pedagang jahat selalu menggunakan uang untuk menekan orang. Desainnya aku akan membuatmu menunggu. HMPH. Manajer Fu, kamu jelas datang untuk Nona Sia. Apakah dia tidak akan marah jika kamu berkata begitu? Lihatlah perlu. Bukankah dia sudah Diterima di perusahaan. Ya, tapi Nyonya muda ingin mengembalikan uangmu. Berapapun jumlahnya, mulailah menghasilkan. panggil semua orang di perusahaan kecuali departemen mereka. Turun. Ah, kemarin sepupuku datang ke perusahaan. Menemui wanita simpanan yang tidak tahu malu menggoda Manajer Fu. Sepertinya namanya Xiaowanyi. Xiaowanyi, bukankah itu dia? Yang baru saja bergabung hari ini. Lihatlah, ternyata kamu wanita simpanan itu. Kamu memaki siapa? Kamu kemarin di depan sepupuku menggoda Manajer Fu. Dipukul masih berani datang ke perusahaan, benar-benar orang yang tidak tahu malu. Aku menggoda Fu Jingchen. Bagaimana dia berdiri di depanmu memberitahumu? Tidak apa-apa, minggirlah, jangan ganggu aku. Kamu? Bibi mau brosur, tidak, jangan halangi aku. Kakak bisa kasih aku brosur. Aku juga mau satu, kasih aku satu. Pelan-pelan, jangan terburu-buru. Terima kasih, di sini satu. Semua dapat, terima kasih. Kasih aku satu, kamu ini aku pasti akan membuat sepupuku membereskanmu semua, dapat, kamu tunggu saja. Kecuali departemen mereka. Sudah turun semua kan? Hanya tinggal beberapa pemegang saham yang belum turun. Pohon besi berbunga benar-benar dramatis. Fu Jingchen, Aku sudah menyuruh orang untuk memindahkan barang-barang ke rumahku. kita tidak perlu tinggal bersama kan? Ini juga salah satu syarat kontrak. Silakan. Aku tidak kekurangan uang 2 juta, juga tidak perlu buru-buru. Jadi waktu istirahat siangmu istirahatlah dengan baik. Yang paling penting bagi seorang desainer adalah energi. Ya, aku mengerti. Kamu tenang saja, kuartal ini pasti aku akan menyerahkan desain yang memuaskanmu. Ya, Pergi mandi saja. Kamar sudah aku rapikan untukmu. Di rumah pria asing berpakaian seperti ini, apakah terlalu terbuka? Tidak juga asing kan? bukan kamu sedang waspada terhadap siapa? Kamu.
Aduh, celaka pakaian dalamku. Kamu. Lain kali mandi ingat tutup pintu. Nyonya. Tadi katanya masih harus waspada padaku, kenapa? Main mata ya. Apa aku pernah melihatnya di mana ya? Sangat familiar. Barangnya belum diambil. Kecantikan menyesatkan. Besok aku akan membuat seluruh orang di kota ini melihat foto ini. Aku akan membuat orang jahat itu tahu. Aku dan Achen adalah pasangan yang paling cocok. Ya, Wah Nona, foto mesramu dengan Bos Fu sudah tersebar luas ya, tentu saja. Sepupuku adalah cinta pertama Bos Fu. Kalau tidak, Bos Fu tidak akan membiarkan foto ini tersebar luas. Jangan asal bicara, Achen suka yang sederhana. Ini masih sederhana, semua orang di kota ini sudah tahu. Mungkin tidak lama lagi akan menikahkan. Pasti dong, mana mungkin Achen meninggalkan teman masa kecilnya dari keluarga terhormat Untuk menikahi wanita kelas bawah. Benar juga, dia mana pantas dengan Bos Fu. Bukan begitu. Wanita dari keluarga kecil seperti kamu, jangan berpikir untuk merayu Bos Fu. Mata Bos Fu pasti buta. Baru mau nikah sama kamu. Fu Jingchen. Ada yang ngomongin aku ya? Elu turun dulu aja. Ngapain elu ngumpet dari aku? Seluruh orang di kota Yun tahu Pak Fu udah umumin. Wajar dong aku jaga jarak sama elu. Ngumumin apaan sih? Foto elu sama Zisui udah viral di internet. Ini. Pak Fu. Jaga jarak ya. aku mau ambil file minta tanda tangan Pak Fu. Aku. SSST, ada orang di luar. Bukan kita gak mau ngasih tahu hubungan kita di kantor. Siapa yang ngunci pintu ini, ada orang gak? Waktu pameran perhiasan itu aku bawa. Aneh ya. Waktu pameran perhiasan itu dia coba perhiasan baru. Kakinya keseleo jatuh ke aku. Aku cuma takut perhiasannya pecah, jadi aku pegang dia. Langsung aku lepas ya. Emang. Ya. Oh. Achen, aku mau jenguk nyokap kamu hari ini. Pasang kalung ini aja kamu masih ingat gak? Katamu aku pakai ini cantik. Gak ingat. Gak apa-apa, malam ini ingat pulangnya. Aku sama nyokap kamu nunggu di rumah. Cantik banget ya. Iya lumayan.
Udah jauh banget masih lihat-lihat cowok. Katanya gak suka sama dia. Ah aku. Cewek emang aneh ya. Bukan aku belum makan nih. Cowok emang gak ada yang benar. Silakan lanjut nonton acara berita ekonomi kami. Semester pertama tahun ini kota kita mendukung industri perhiasan dan sekitarnya. Kenapa kamu? Gak apa-apa, aku mau tidur dulu. Apa ada masalah sama desainnya? Aku suruh tim desain terbaik ngerjain karyamu. Nggak. Ini karena Baisue. Kamu bilang kamu tidak suka salju, tapi kamu juga tidak suka aku. Kenapa? Menikah dengan seseorang yang tidak kamu sukai hanya untuk menghadapi orang lain yang juga tidak kamu sukai. Aku tidak bilang aku tidak suka kamu. Oh, aku. Aku mau tidur dulu. Siapa sih yang membawa keledai kecil jelek miliknya? Juga ikut membawanya kemari. Bukankah kita sudah sepakat untuk tidak marah lagi? Tuan Fu kembali membuat Nyonya Muda kesal. Mengejar cewek tidak bisa seperti ini. Lalu bagaimana cara mengejar cewek? Romantis. Apa maksudnya? Jelas-jelas dia melihat. Mata hampir copot karena terus melihat. Ah, sudahlah, Xiaowanyi. Lebih baik fokus pada karirmu saja. Ini hadiah untuk hari pertamamu bekerja. Cantik sekali jadi. Kenapa tiba-tiba memberiku ini? Aku sebelumnya melihatmu memperhatikan kalung di leher Zisue. Mata hampir menempel. Jadi kupikir kamu pasti suka yang seperti ini. Jadi waktu itu kamu cuma melihat kalungnya? Apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu kira aku waktu itu sedang melihat Zisue? Jadi 2 hari ini kamu cemburu ya? Aku tidak cemburu sama sekali. Siapa yang cemburu? Aku tidak cemburu. Ayo pergi. Suka tidak? Ini hadiah untuk hari pertamamu bekerja. Dan ada satu lagi. Selamat ulang tahun Xiaowanyi. Bagaimana kamu tahu hari ini ulang tahunku? Aku sudah bertahun-tahun tidak merayakan ulang tahun. Setiap tahun ke depan aku akan selalu merayakan ulang tahun bersamamu. Lihat kamu sampai tersentuh begini. Kalau begitu sebagai balasannya, besok kamu traktir aku makan siang ya. Baiklah.
Rambut. Cantik tidak? Waduh, jantung berdebar cepat sekali. Xiaowanyi, jangan-jangan kamu menyukainya. Makan siang sudah disiapkan oleh pembantu di meja istirahat siang yang baik. Jangan kerja sambilan lagi, malam ini kita makan bersama. Halo. Kamu itu Xiaowanyi, aku Ibu Achen. Mari kita bertemu. Bibi. Pertemuan pertama waktunya singkat. Aku juga tidak sempat menyiapkan apa-apa. Tidak perlu aku datang untuk menemui kamu. Jangan berpikir anakku akan benar-benar menyukai kamu. Kamu dan kami bukan dari dunia yang sama. Tinggalkan dia. Wanita kecil seperti kamu sama sekali tidak pantas untuknya. Juga tidak bisa dibanggakan. Bibi, semua orang setara. Aku harap kamu bisa menghargai aku. Menghargai kamu? Dengan apa aku harus menghargai kamu? Kamu punya uang atau latar belakang keluarga? Menurut yang aku tahu, kamu sepertinya bahkan tidak punya orang tua. Kamu. Anak liar tanpa keluarga dan pendidikan seperti kamu tidak pantas masuk ke keluarga kami. Keluarga kami adalah yang terkaya. Kamu itu apa? Aku memang tidak punya uang, tapi aku lebih berprinsip daripada kalian yang disebut keluarga kaya bercerai. Kamu seharusnya mencari anakmu karena dia yang tidak mau bercerai dengan aku. Tenang, aku akan mencarinya. Dia punya perjanjian nikah dengan Bai Sue. Selama dia tidak buta, dia tidak akan menyukai kamu. Karena ayam kampung tidak bisa berubah menjadi phoenix. Aku urus sesuatu, segera ke sana. Ya. Foto itu kalian yang sebarkan. Ya. Xiaowanyi, ada masalah. Aku dengar kamu bahkan tinggal di Villa Achen. Benar-benar tidak tahu malu. Besok aku dan Achen akan menghadiri pesta malam dan mengumumkan pertunangan kami. Pesta malam. Pertunangan. Achen tidak memberitahu kamu. Ya, kamu hanya mainan saja. Tidak pantas tahu urusan majikan. Ada apa? Achen ibu kamu membiarkan Sinsen wares and keluarga kepada aku. Cantik kan? Achen, Xiaowanyi, kamu ini jahat. Apa sih yang kamu kasih ke Achen sampai dia terhipnotis? Tunggu aja ya. Halo. Achen, besok ada acara makan malam. Jangan lupa bawa Zisue ya, aku akan umumkan secara resmi pertunangan kalian. Besok ada acara makan malam sama Nona ZMU. Aku nggak. Udah mau nikah aja masih ganggu-ganggu aku. Ngelempar kembang api ngasih hadiah. Jangan sentuh aku, utang aku. Akan aku bayar. Kontrak kita udah selesai, sampai sini aja.
Itu semua maunya mama, aku nggak mau kayak gini. Di hatiku kamu tuh istriku. Besok malam ikut aku ya. Di kontraknya jelas-jelas tertulis, bantu aku hadapi mama, itu juga salah satu kewajibanmu. Ada pasal itu ya? Ini kontraknya Nyonya Muda. Mungkin waktu tanda tangan nggak baca detail. Kapan kamu nulis sebanyak ini? Kalau gitu terima kasih ya Nyonya. Ini. Yang ini boleh nggak, yang ini gimana? Gimana? Yang ini aja deh. Cantik nggak? Cantik banget Nyonya Muda. Pilihan aku mana ada yang jelek. Hem. Kamu tuh tunangan bos Fu ya? Kamu siapa nggak penting. Aku mau bantu kamu. Xiaowanyi sering sama cowok lain. Tidur cari uang. Ini buktinya. Acara makan malam aku juga akan datang. Jangan bikin aku kecewa ya. Lama nggak ketemu Nona Bai, makin cantik aja. Nggak heran bos Fu nggak bisa move on sama kamu. Kayaknya nggak lama lagi kamu dipanggil Nyonya Muda deh. Jangan ngomong sembarangan. Itu kan bos Fu kok bawa cewek. Ah Chen, kok kamu bawa dia malam ini yang datang? Kan para pengusaha terkenal. Dia datang malah bikin malu. Dia juga wanita dari pengusaha terkenal Fu Jinchen. Kenapa Bos Fu membawa wanita simpanan yang tidak bermuda? Wanita ini benar-benar licik ya. Semua orang tahu kita punya janji nikah, kamu begini. Aku akan jadi bahan tertawaan orang. Tunggu sebentar, aku akan jelaskan secara resmi membatalkan janji nikah kita. Xiaowanyi, kamu jahat, aku sudah kasih kamu kesempatan untuk pergi. Kamu sendiri yang tidak mau, jangan salahkan aku. Kamu pikir aku tidak tahu kamu dijual oleh ibu tirimu kepada pria untuk tidur bersama? Apa maksudmu? Seorang wanita berpakaian sebegitu terbuka, malam-malam masuk hotel berselingkuh dengan seorang pria. Tidak sabar langsung cium di depan pintu. Kamu bilang, putar video ini. Baiklah, kamu putar. Aku difitnah, aku korban. Karena Nona Bai sudah membantu menemukan buktinya, maka aku pasti akan mengirim orang itu ke penjara. Kamu jahat yang keras kepala, kamu tidak peduli. Kamu pikir bagaimana dengan Achen? Takut sepengetahuanku. Kamu baru saja tidur dengan pria lalu menggoda Achen. Xiaowanyi, kamu benar-benar pandai bermain. Menginjak dua perahu. Aku tidak. Kamu pikir Achen percaya? Dia hanya akan merasa kamu menjijikkan, tidak bersih, menganggapnya sebagai penerima bekas. Suka tidak? Hadiah masuk kerja untukmu juga.
Selamat ulang tahun Siawanyi. Kamu mau apa? Aku segera akan di pesta memutar video ini secara terbuka. Aku mau Achen melihat jelas kamu itu jahat. Kenapa kamu bawa orang kampung itu? Apa kamu mau bikin aku mati marah? Bu, jangan marah, Achen. Aku dengar Siawanyi punya hutang ibu tirinya. Menjualnya ke pria untuk tidur bersama cari uang, kamu pasti tidak benar-benar suka wanita seperti itu kan? Siapa yang suka membuat rumor? Aku sekarang akan usir dia dari kota ini. Dia punya kemampuan kuat dan lembut lebih baik dari siapapun ibu. Aku bisa sampai ke posisi ini pasti punya pandangan yang bagus. Jika dia benar seperti yang dikatakan Nona Bai tidak bersih, aku sendiri akan menyelesaikannya. Fu Jingchen. Ada apa? Kamu diganggu siapa? Fu Jingchen. Bisakah kamu percaya padaku? Tentu saja. Aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Sebenarnya, Chen. Wanita di sampingmu ini sama sekali tidak pantas untukmu. Dia hanya orang jahat yang mencari uang dengan tidur bersama pria. Chen, wanita di sampingmu ini sama sekali tidak pantas untukmu. Dia hanya orang jahat yang mencari uang dengan tidur bersama pria. Astaga, lihatlah kalian. Kakak baikku, bagaimana mungkin aku membiarkanmu hidup nyaman? Siawanyi punya hutang 2 juta demi uang. Dia bisa naik ke tempat tidur siapa saja, dia baru saja tidur dengan pria. Langsung menggoda kamu hanya untuk uang. Wanita berhati ular seperti ini sama sekali tidak pantas berdiri di sampingmu. Ini bukan mempermainkan Pak Fu. Dia selesai. Pak Fu, ini bukan malam itu dengan istri Anda. Saya akan segera menangani ini. Tidak perlu. Chen. Dia hanya orang jahat yang bisa tidur dengan siapa saja, dia bahkan tidak tahu sudah berapa banyak pria yang dia tiduri. Mendekatimu juga hanya untuk uang. Ini bukti yang saya temukan. Chen, sudah kubilang padamu. Gadis kecil yang tidak berpendidikan seperti ini pasti punya tujuan lain. Fu Jingchen, dengar penjelasanku, orang seperti ini sama sekali tidak pantas untukmu. Diam. Pergi. Chen, aku tahu kamu akan memilihku. Aku bilang pergi. Pria di video itu adalah aku. Siawanyi adalah istriku. Aku sudah menikah dengannya. Bagaimana bisa dia? Siawanyi, bagaimana bisa kamu seberuntung ini? Tidak, malam itu aku juga ada. Orang yang pernah tidur dengan Fu Jingchen. Harusnya aku apa yang kamu bicarakan? Chen, jangan untuk wanita seperti ini menjatuhkan dirimu sendiri. Zisue, rencana bisnis keluarga kalian belum ditandatangani dengan keluarga Fukan. Udah gak usah tanda tangan. Kenapa kamu bisa demi dia bikin masalah sama keluarga baik kita? Dia itu istri CEO grup Fu. Istri orang terkaya Nyonya Fu. Keluarga kalian di depan aku itu apa? Aku suka Siawanyi dan masa lalunya. Asal-usul latar belakang gak ada hubungannya. Aku gak bakal cerai. Kamu? Aku peringatin kalian semua soal hari ini. Harap kalian semua bisa tutup mulut. Kalau nggak keluarga ternama di kota ini banyak. Aku gak keberatan kalau ada yang berkurang. Kamu ngapain sih, gila? Kalau ketabrak gimana? kamu suruh aku pergi kan, aku udah pergi. Kamu sama Nona Bai aja semoga bahagia selamanya. Siawanyi. Kamu beneran pengen aku sama dia? Kamu juga jelas suka sama aku. Iya, aku suka sama kamu. Tapi aku gak tahu harus gimana.
Apa yang Bai Sue bilang bener, ibu tiriku mau nikahin aku sama cowok lain. Video itu juga benar. Tapi aku gak inget apa-apa, aku gak bisa bohong sama kamu. Kalau kamu mau cerai aku. Sekarang ingat belum? Malam itu orangnya aku. Kamu gak ingat tapi aku ingat. Kamu ngomong apa? Malam itu cowoknya aku. Ternyata kamu udah tahu dari dulu. Kenapa kamu gak bilang dari dulu? Aku udah bilang sama kamu. Itu kamu yang gak ingat. Tapi gak apa-apa, aku udah bilang ke semua orang. Perkawinan dibatalkan. Kamu di depan banyak orang bilang keluarga Bai. Gak takut mereka marah? Kamu pikir keluarga Bai aja bisa ancam suamimu? Siapa yang tahu, jangan-jangan Bapak Fu beneran suka sama Nona Bai. Aku gak suka Bai Sue. Aku juga gak bakal nikah sama dia. Asal kamu mau. Posisi Nyonya Fu selalu buat kamu. Waduh, Xiaowanyi. Kamu bakal jatuh cinta. Kalau malam itu bukan aku, kamu pasti akan menyukai orang lain. Masalah kematian lebih baik aku menghindar. Nyonya malam ini pasti terkejut. Ayo kita cepat pulang. Aku tanya kamu Fu Jingchen. Aduh, baik tidaknya aku tidak dengar. Aku tidak dengar. Tidak ada. Xiaowanyi bagaimanapun juga. Posisi Nyonya Fu, aku hanya berharap itu milikmu. Kakak Fu baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Bagaimana kamu bisa menemukan ini? Fu Zong, aku baru tahu hari ini. Orang itu ternyata adalah kamu. Kakak-kakak menipu kamu. Malam pesta topeng, orang yang bersamamu adalah aku. Kamu bilang apa? Aku tidak bisa menyentuhmu, jadi tidak mungkin itu kamu. Fu Zong, yang aku katakan semuanya benar. Malam itu kamu mabuk malam pesta topeng. Aku dan kakak berpakaian mirip Bai Sue. Hanya menemukan nama kakak. Jadi mengira itu dia. Kalau kamu tidak percaya, coba lihat ini. Apakah benar karena aku mabuk? Tidak mungkin. Xiaowanyi, tanda lahirmu hanya setelah minum. Baru muncul milikku lebih asli dari punyamu. Lagi pula video sudah aku ganti. Meski diperiksa, dia hanya akan menemukan pagi itu. Orang yang keluar dari kamar adalah aku. Kamu mau apa? Aku tahu kamu suka kakak. Aku juga tidak mau merebut apa-apa, tapi aku tidak rela. Fu Zong, aku ingin tanya kakak. Kenapa dia mengambil alihku? Bilang jangan sebut di depannya. Aku bisa tidak bilang. Aku juga tidak mau apa-apa. Tapi Fu Zong, dari segi pendidikan aku lulusan universitas ternama. Dari segi hubungan malam itu kita juga. Diam. Aku kasih kamu 5 juta. Kamu bikin Xiaowanyi pingsan, bawa ke sini. Xiaowanyi, tunggu, Ah Chen.
Lihat kamu rusak oleh pria. Lihat dia masih mau kamu atau tidak. Kamu pikir aku bodoh seperti kamu? Aku harus menggunakan hal ini untuk membuat Achen terkesan padaku. Kalian mau apa? Tentu saja untuk memberimu pelajaran. Kamu si jahat kecil. Orang jahat tanpa ayah dan ibu berani merebut priaku. Lihat dirimu, pantaskah kamu berdiri di sampingnya? Manajer Fu, ada masalah, kakakmu dalam masalah. Apa katamu? Aku melihat Bai Sue menangkap kakak kembar mereka, bahkan melepas baju kakak. Bai Sue, terima kasih telah membantuku menyelesaikan Xiaowanyi sekalian. Juga membuatku tampil di depan Fu Jingchen, menunjukkan diriku. Bai Sue, kamu gila. Lihatlah dirimu yang menyedihkan. Sungguh membuat hati sakit. Nanti biarkan Li Zhen yang merawatmu. Li Zhen. Li Zhen, kamu mau apa? Jangan sentuh aku wanita Fu Jingchen. Lalu bagaimana setelah aku tidur denganmu? Lihat dia masih mau kamu tidak? Fu Jingchen, tolong aku. Lepaskan. Gadis kecil masih mau lari. Fu Jingchen, tolong aku. Xiaowanyi, kamu baik-baik saja. Hancurkan dia. Manajer Fu, aku salah Manajer Fu. Semua ini, Bai Sue Manajer Fu. Bai Sue keluarga sendiri. Seharusnya bangkrut. Mengapa Fu Jingchen orang ini tidak pantas untukmu? Aku tidak memukul wanita. Pergi. Itu adalah desainer yang baru datang hari ini. Katanya bahkan tidak diwawancara. Manajer Fu sendiri yang mengaturnya, katanya Xiaowanyi. Semua dikirim oleh asisten Pei orang baru ini. Bahkan dikirim oleh manajer Fu sendiri. Apakah dia favorit baru manajer Fu? Song Qian. Kakak. Beruntung ada manajer Fu, aku bisa bekerja bersama kakak. Manajer Fu bilang kamu harus merawatku baik-baik. Tampaknya dia adalah favorit baru manajer Fu. Apakah Xiaowanyi tidak lagi disukai? Bukannya dengar manajer Fu meninggalkan Bai Sue bersama Xiaowanyi. Tidak mungkin. Dia cuma wanita yatim piatu. Pasti cuma gosip doang. Kamu kan gak datang ke acaranya. Kamu ngapain sih? Aku nggak nyentuh kamu kan? Maaf ya kak. Dulu mama yang salah. Aku minta maaf atas nama dia, tapi sekarang aku cuma berharap kita bisa akur. Ayo cepat bangun. Gak apa-apa kan Xiaowanyi? Kamu ngapain sih ngebully teman baru? Ada apa? Pak Fu, Xiaowanyi ngebully Song Qian. Sampai bikin dia jatuh. Pak Fu. Aku nggak. Kalian udah selesai kerjaannya ya? Cepetan kerja deh. Baru masuk perusahaan udah fitnahin Xiaowanyi. Emangnya ada maksud apa sih? Aku cuma kesel sama kakak. Aku pengen nanya kenapa dia gantikan aku. Siapapun orangnya, aku cuma suka Xiaowanyi. Sebelum semuanya jelas. Cuma dengan menjagamu di dekatku, baru aman buat Wanyi. Jangan bilang Xiaowanyi soal ini. Aku ngerti.
Ini draft desain kali ini. Maaf yang gak minta izin dulu. Ngepasin Songqian ke tempatmu. Jadi kamu dan Songqian ada yang sembunyiin dari aku ya? Gak ada kok tanya-tanya gitu sih. Nggak apa-apa, cuma iseng nanya. Cowok ganteng di lift siapa tadi? Dia bukan sih. Pemasok bahan baku perhiasan terbesar di dunia. Gimana bisa seganteng itu sih, keren banget. Iya nih, Baru berapa lama nggak ketemu, udah nggak kenal kakak ya? Yufan, kakak kok ada di sini? Yufan kakak. Pulang buat negosiasi kerjasama. Wen muda datangnya pagi-pagi ya. Aku kok nggak pernah dengar Wanyi punya kakak. Kami dari kecil udah tumbuh bareng. Kalau gitu silakan. Kita ngobrol di ruang rapat. Sia-sia ikut yuk. Nggak nyangka Wen muda. Mau nemenin di dalam negeri sampai selesai. Aku pulang ke Indonesia kali ini, terutama untuk sia-sia. Dulu aku pernah janji sama dia pasti akan menyelesaikan bersama karya pertamanya. Kalau begitu aku ucapkan terima kasih dulu atas nama istriku. Kamu ngomong apa sih? Kamu sudah menikah. Bukan begitu Kak Yufan, dengarkan aku dulu. Maksud kamu apa tidak mau bertanggung jawab lagi? Sia-sia nanti malam kita ngobrol pelan-pelan. Wen kamu ini kurang paham ya. Malam. Nona Sia tidak ada waktu. Mr. Fu, saya sudah sediakan teh untuk Anda. Itu yang biasa Anda minum. Saya tidak minum teh hijau, tahu Anda tidak minum teh hijau. Saya sengaja sediakan teh merah, kemarin Anda istirahatnya telat. Bagaimana bisa melayani tamu? Saya masih ada pekerjaan, saya harus pergi dulu. Silakan lanjutkan obrolannya. Sia-sia. Wen kontraknya belum ditandatangani, kamu mau kemana? Saya mau lihat sia-sia, dia kayaknya lagi tidak enak hati. Mr. Fu, waktu kecil kakak sering main ke rumah Wen. Hubungan mereka berdua sangat baik. Jadi Wen sangat perhatian sama kakak. Seberapa baik? Sia-sia dari kecil suka nempel sama aku, dia polos. Aku juga sayang sama dia, aku pulang ke Indonesia ini terutama untuk dia. Dia sekarang sudah tidak butuh kamu. Benarkah? Belum tentu juga. Mr. Fu, hubungan kakak dengan Wen hanya sedikit lebih dekat dari orang biasa. Tidak ada yang lain, jangan salah paham ya. Saya tidak suka minum teh hijau. Kalau begitu lain kali saya sediakan teh dingin untuk Anda. Malam ini temani aku kaca makan. Pekerjaanku banyak, kamu bisa cari Songqian. Cemburu ya? Siapa yang cemburu sama kamu? Tapi aku cemburu hubungan kamu dengan Wen Yufan apa? Kenapa kamu memanggilnya kakak? Mr. Fu, kontrak kita masih berlaku. Mr. Fu punya rahasia dengan siapa aku tidak peduli, kamu juga jangan ikut campur. Maaf Mr. Fu, saya datang terlambat. Siapa yang menyuruh kamu datang? Saya hanya ingin bisa belajar lebih banyak dari Mr. Fu, agar nanti bisa lebih membantu kakak. Maaf semuanya, aku terlambat, tadi jemput teman di jalan. Halo semuanya. Silahkan duduk. Wen baru pulang ke negara ini, hari pertama, sudah ada wanita cantik di sampingnya. Iya. Katanya kamu tidak ada waktu ya? Aku cuma ingin kenalan dengan para penanggung jawab. Fu, kamu juga bawa orang lain kan?
Mari saya perkenalkan, ini adalah desainer yang bekerja sama dengan saya kali ini. Nona Shawani. Halo semuanya, nama saya Xiaowanyi. Saya desainer dari grup Zhuguang. Nona Xia adalah desainer yang sangat kreatif. Semua bisa menantikan hasil karyanya. Meskipun kakak ini masih baru, tidak ada pengalaman maupun karya, tapi bisa terpilih oleh Wen dan Fu. Itu juga suatu kemampuan. Kalau begitu hubungan Nona Xia dengan Wen tidak biasa ya. Bisa membuat Wen membawa orang baru untuk mengerjakan proyek. Grup Zhuguang ini melanggar aturan ya. Fu, kamu ini mau menurunkan harga diri ya. Semuanya tertawa, apa tunggu dia menjadi desainer paling terkenal di Uncheng menginjak kalian semua. Baru tertawa juga tidak terlambat. Saya dengar Nona Song adalah murid sekolah King Teng. Pasti punya banyak karya bagus ya. Saya juga masih baru. Tidak seberuntung kakak. OYA. Minum beberapa gelas, jadi ngomong sembarangan. Fu Wen, maaf ya. Saya mau menghormati Nona Xia 1 gelas. Anda terlalu baik. Nona Xia tidak bisa minum gelas ini, saya gantikan. Pelan-pelan dong. Kamu minum, tidak bisa nyetir aku antar ya. Xiaowanyi. Saya juga minum. Fu, saya bisa menemani Anda. Bukannya kamu bawa Songqian biar dia yang antar ya. Baik. Pei Jian, nyalakan mobil. Kakak tenang, saya pasti akan menemani Fu dengan baik. Pelan-pelan. Fu, antar Anda ke Wansen dulu untuk istirahat ya. Kamu tidak apa-apa, saya lihat hari ini. Minumnya lumayan banyak. Turun. Xiaowanyi, kamu wanita jahat. Apa sih yang kamu berikan padanya sampai dia terhipnotis? Malam ini, aku harus berhasil. Siapa yang mengizinkan kamu masuk? Kak ipar kamu mabuk. Aku akan merawatmu. Kak ipar kamu mabuk. Aku akan membantumu tidur di kasur. Pergi. Aku mabuk, bukan mati. Keluar. Kak ipar kakakmu tidak tahu diri. Masih mau mengantar Wunyufan pulang. Aku tahu kamu sedih. Kasih aku kesempatan. Kita kan pernah kenapa malu-malu. Aku tidak akan bilang ke kakak. Songqian. Kamu kalian. Pei Jian, bawa dia pergi. Ya. Fuzong. Lepaskan aku. Fu Jingchen, apa maksudmu? Di kantor kamu berpihak padanya. Keluar bersama dia sekarang malah. Dia yang merawatmu ya, kamu anggap aku apa? Aku dan dia benar-benar tidak ada hubungan. Lagi-lagi kalimat itu. Kamu percaya aku? Fu Jingchen, kamu kenapa? Kamu.
kemarin Song Qian. Sudah tahan sampai segini. Tidak melakukan apa-apa dengannya. Apakah aku salah paham padanya? Orang jahat merusak rencanaku. Kalau saja aku yang pertama bertemu Fu Jingchen, posisi Nyonya Fu pasti milikku. Xiaowanyi, kamu orang jahat. Kok semua keberuntungan jatuh ke kamu? Qian, ada apa ini? Tidak ada apa-apa. Qian, kamu kenapa ini? Jangan-jangan kamu. Sudah kubilang jangan keluyuran di luar. Anak-anak kayak itu bisa bertanggung jawab padamu. Ah, kamu ini lihat. Kamu bilang ini gimana ya? Ini jangan sampai bocor keluar. Anak ini. Datanya pas banget ya. Bu, aku tahu kamu juga nggak mau. Xiaowanyi yang nggak berpendidikan dan nggak punya latar belakang keluarga itu masuk ke keluarga Fu. Mending kita kerja sama, kamu orang luar. Pantas aja ngomong begitu sama aku. Aku aja nggak suka sama dia. Kamu pikir aku bakal suka sama kamu? Aku ini desainer. Lulusan universitas ternama, aku punya kemampuan buat bantu Fu Jingchen. Cuma segitu, kamu tahu nggak? Ada berapa banyak cewek dari keluarga terpandang yang mau masuk ke keluarga Fu? Terus, kalau aku kasih kamu ahli waris Fu, apa? Fu Zong, aku udah cek CCTV. Tapi CCTV nunjukin cewek yang keluar dari kamar kamu malam itu. Benar-benar Song Qian. Kamu bisa dibikin muter-muter sama cewek. Kayaknya beberapa tahun ini nggak ada artinya sama aku. Jangan-jangan ada yang disembunyikan. Song Qian ini terus cari tahu. Acara desainer malam ini pakai ini. Kapan kamu siapin? Ini Fu Zong. Udah lama siapin perhiasan dan Untuk aksesoris. kamu kan desainer utama perhiasan. Acara desainer malam ini kamu yang jadi tuan rumah. Kamu masuk dulu, tunggu bentar. Fu Zong, malam kemarin aku. Kamu di perusahaan fitnah Wanyi terus kasih aku obat. Berkali-kali adu domba hubungan aku sama Wanyi. Aku kira kalau kamu sementara di perusahaan kamu bakal tenang. Aku salah, aku nggak bakal biarin kamu. Ada di dekat Wanyi lagi, bentar lagi ada orang yang bakal minta kamu pergi. Fu Zong, kamu nggak bisa gini sama aku. Aku hamil. Song Qian, aku nggak pernah percaya sama kebohongan kamu. Hamil cara kamu. Kayaknya terlalu rendah deh. Kenapa kamu nggak mau percaya sama aku? Karena aku ini adiknya Xiaowanyi CCTV. Tanda lahir semuanya bisa buktiin gimana aku bisa main-main sama kehormatan aku sendiri. Ini surat tes DNA. Tante juga udah tahu soal ini. Dia ingin aku menjaga anak ini. Manajer Fu itu kakakku. Mengambil semua yang seharusnya menjadi milikku. Wanyi. Fu Jingchen, jangan sentuh aku masih mau percaya padamu. Kalian pria semua pembohong. Aku baru saja dengan Song Qian, tidak terjadi apa-apa, kamu salah paham. Kamu pikir mataku hanya bisa berkedip, tidak bisa melihat? Aku dengar semua yang kalian bicarakan di kantor hari itu. Apa yang kamu dan Song Qian sembunyikan dariku? Ada beberapa hal yang belum aku selidiki, belum bisa ku beritahu. Tapi tolong percayalah padaku. Kalau tidak mau bilang, jangan bilang Fu Jingchen. Kamu benar-benar lapar, dia adik tiriku. Ada beberapa hal yang belum bisa ku selesaikan sekarang. Kasih aku waktu ya.
Manajer Fu, masih ada hal yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Itu masalah perasaan. Kamu tahu bagaimana Song Qian memperlakukan aku. Sejak kecil berapa banyak luka di tubuhku karena dia. Kamu masih menempatkannya di bawahku, Fu Jingchen. Kamu sedang menjijikkan aku. Maaf. Aku tidak mempertimbangkan dengan matang. Tapi dari awal sampai akhir yang aku suka adalah kamu. Shia Ada Apa. Fu Jingchen, kamu ngapain? Ini urusan kita berdua. Urusan apa yang bisa kita berdua punya? Kak Yufan, ayo kita masuk. Oke, kita pergi. Shia Refuge dia Nopain. Katakan padaku, aku pasti akan membalasmu. Tidak apa-apa Kak Yufan, sepertinya karya aku hampir tayang. Ayo kita lihat. Oak. Terakhir izinkan aku memperkenalkan. Karya utama grup kami musim ini adalah karya perdana desainer Xiaowanyi, Rose Thorn Love. Sepertinya gadis kecil, kita akan menjadi desainer besar. Xiaowanyi. Pencuri kecil yang tidak tahu malu, kamu masih berani mengadakan pameran. Apa yang terjadi? Mama kamu. Tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Dorong dia keluar, kamu pencuri kecil yang tidak tahu malu. Kamu mencuri sketsa desain anakku. Kamu belum selesai kuliah, apa yang kamu tahu tentang desain? Masih mau dibela sama para kekasihmu ini? Kamu bilang aku yang mencuri desain Song Qian. Bicara. Lepaskan. Bicara dong. Jangan takut, ada mama. Si jahat kecil ini, naik pangkat dengan tidur sama pria, kamu mau biarkan dia? Di depan banyak orang, dibela sama para kekasihnya. Bicara aku, waktu aku kuliah, pernah bikin desain. Persis sama punya kakak. Tidak mama. Kita cuma istri kedua di keluarga mereka. Untung kakak yang menampung kita, kakak mau pinjam. Karya aku diambil. Aku nggak apa-apa mama. Song Qian, kamu nggak punya malu ya? Sia-sia, jangan gegabah. Song Qian ini lulusan Universitas Ivy League. Pasti Xiaowanyi yang menjiplak, dia aja nggak lulus kuliah. Gimana bisa punya karya kayak gini? Iya, dulu dia kan teman wanita Bos Fu. Sekarang ini jelas-jelas mempermalukan Bos Fu. Gimana mungkin? Memang ini draft asli mirip punyamu. Tapi ini bukan kamu yang gambar. Kamu nggak percaya sama aku. Semua lihat nggak? Ini jelas-jelas kamu yang mencuri. Desain Qian. Sekarang belum ada bukti pasti yang membuktikan Xiaowanyi menjiplak. Jangan ngomong sembarangan di sini. Aduh, kamu ini anak buah keberapa sih? Semua lihat nih. Si jahat kecil ini. Pintar banget merayu pria. Jangan percaya sama dia. Naik pangkat pakai pria nggak mampu, nggak pantas jadi desainer. Desainer penjiplak. Siapa yang berani kerja sama-sama dia? Fu Jingchen takut aku kasih tahu langsung soal kehamilan. Nggak berani bantu, sekarang masih banyak orang. Yang di pihak aku, gimana kamu mau hadapi? Semua sekarang ada bukti yang cukup nggak? Kalau nggak ada ngomong kayak gini. Terlalu dong, gini aja mulai sekarang. Semua desain Nona Xia akan kami dari grup Wen yang tangani. Semua desain Nona Xia akan kami dari grup Wen yang tangani. Pak Fu tidak ada keberatan kan? Tidak perlu meminta pendapatnya. Ini semua gambar dari draft awal sampai draft tengah. Siapapun yang matanya tidak buta akan melihat sendiri. Kak Yufan, ayo kita pergi. Baik. Saya akan mengejar sampai ke akar masalah ini. Siapa yang bermain-main? Grup Zhuguang akan memimpin dalam memboikotnya.
Shasha Refugian dan Songchen. Saya rasa mereka berdua bermasalah. Bahkan kamu sudah melihatnya. Kamu benar-benar akan bersamanya? Dia baru saja memperlakukanmu seperti itu. Membiarkan orang-orang itu menggunamu dia tidak berkata apa-apa. Wanyi, aku tidak percaya padamu. Sekarang baru bilang agak terlambat ya. Sepertinya kamu sudah punya target tindakan. Apa yang kamu katakan? Aku bilang kita bercerai. Aku akan menikah dengan Kak Yufan. Kita sudah bersama sejak kecil, tumbuh bersama. Sangat cocok. Ayo kita Ya. pergi. Pak Fu, nyonya muda kali ini benar-benar marah. Anda tidak akan menjelaskan. Sebelum masalah ini diselesaikan, tinggal di sampingku. Malah lebih tidak aman Song Qian sendirian tidak berani melakukan ini. Di belakangnya ibuku mungkin banyak membantu. Nyonya tua bagaimana sekarang? Lanjutkan menyelidiki, aku butuh bukti nyata. 1 pukulan mati. Baik. Maaf ya. Kak Yufan, tadi aku hanya... Tidak apa-apa. Aku rela, aku memang menyukainya. Meskipun tadi bilang putus, tapi untuk sementara waktu belum bisa melupakan. Aku selalu menganggapmu dan Wenran sebagai keluarga kamu. Aku tahu. Aku tahu kamu masih menyukainya, kamu tenang saja. Aku tidak akan membuatmu sulit. Maaf ya Kak Yufan, aku pergi dulu. Perlahan-lahan saja. Aku sudah menunggumu 10 tahun. Aku pasti akan membuatmu menyukaiku. Achen, aku sudah keluar dari perusahaan. Tidak akan muncul lagi di perusahaan. Ibuku sepertinya sudah menyiapkan villa untukmu. Ada pembantu dan pelayan, tinggal diam saja di sana. Aku ingatkan sekali lagi, jangan cari Xiaowanyi. Asalkan Achen bisa membuatku tetap di sisimu. Aku akan mendengarkan semua yang kamu katakan. Sekarang aku sedang mengandung anakmu. Aku juga ingin memiliki status. Fuzong kebetulan YA. Ada apa? Kamu tidak mau bercerai dengan sia-sia, tapi di sini kamu bertemu dengan adik iparmu sendiri. Kamu maksud apa? Urusanku sendiri, tidak perlu kamu ikut campur. Fu Jingchen, aku peringatkan kamu. Sia-sia benar-benar buta baru bisa menyukaimu. Aku pasti akan merebutnya kembali. Xiaowanyi, saatnya kamu menyerah. Kian, kamu benar-benar bisa menikahi Fu Jingchen, orang terkaya itu. Tentu saja Mama. Besok kamu lakukan seperti yang aku katakan kali ini. Aku pasti akan membuat Xiaowanyi benar-benar meninggalkan Fu Jingchen. Xiaowanyi, ayahmu ditangkap karena korupsi dan memiliki banyak utang perusahaan. Bagaimana bisa mempekerjakan orang sepertimu? Siapa yang memberitahumu? Xiaowanyi, kamu menjiplak. Karya Kian kami saja sudah cukup. Sekarang malah membuatnya ingin mengundurkan diri. Mengapa dia mengundurkan diri? Kamu sendiri yang tahu. Kakak tidak suka padaku, ingin aku pergi saja. Pergi apa tidak perlu tekad ayah kandang. Mencuri rahasia perusahaan dijual untuk uang. Dia bisa jadi apa? Tidak beda dengan ayah kandungnya itu. Untuk mengusirku, kamu menggunakan cara-cara kotor seperti ini. Berani memecatku. Kakak, aku lulusan universitas ternama. Bagaimana mungkin aku menyulitkanmu? Orang yang hanya lulusan SMA. Pendidikan rendah, keluarga punya catatan kriminal, bisa jadi apa? Dia punya ayah yang dipenjara. Orang seperti ini seharusnya diblokir. Bagaimana dia bisa masuk? Tidur dengan pria. Mama, kalian tidak tahu. Ayah kandungnya itu menumpahkan semua utang padaku. Dia tidur dengan Li Zhen, mengambil 2 juta dan kabur sekarang. Malah ingin membuat Kian kami mengundurkan diri. Benar-benar tidak adil. 2 juta itu sebenarnya sudah tidak bisa bilang. Kalian semua tidak tahu ya? Para preman itu tubuh mereka besar-besar. Ketemu langsung memukul saya. Aduh, tidak bisa hidup lagi. Kamu ini serigala berhati dingin. Tidak pantas tinggal di perusahaan kami, tidak mau bekerja dengan orang seperti kamu. Benar sekali. Menaiki jabatan dengan bantuan pria. Sendiri berhutang, malah menekan adik sendiri, benar-benar menjijikkan. Song Qian tahu kamu tidak ada di kantor hari ini, sengaja datang. Untung kamu datang tepat waktu. Kakak, dia sudah merawatmu selama 10 tahun.
Kalau tidak ada ikatan keluarga setidaknya ada rasa terima kasih. Apakah kamu masih manusia? Seperti ini memperlakukan orang. Mata kamu itu buat apa? Buat ngomel saja. Saya tidak menyentuhnya sama sekali, kamu sendiri yang salah. Uang itu semua hutang kamu. Hutang kamu kepada kami. Kalau dulu ibumu tidak sakit, kenapa sekarang kami tidak punya uang? Kamu serigala berhati dingin. Apa kamu buta ya kamu? Lihatlah kaos kaki dan sepatu saya kamu basahi semuanya. Maaf saja sudah selesai. Seperti ibumu dulu manja sekali. Bukannya hanya menunjukkan foto saya dan ayahmu di tempat tidur. Dia malah bunuh diri dengan melompat dari gedung. Hah, benar-benar tidak ada artinya saya bilang ya. Jangan mati di rumah kami, minggir. Benar-benar sial. Mama. Mama, lihatlah. Buka matamu, lihat saya. Jangan tinggalkan saya sendirian. Pergi kakak, bagaimana bisa? Kamu juga pergi. Mama saya meninggal karena serangan jantung. Wanita ini dan ayah saya selingkuh saat masih menikah, malah menunjukkan foto itu kepada mama saya. Kakak, bagaimana bisa? Begitu bicara tentang mama. Dan kamu bilang saya memaksa kamu berhenti. Kalau kamu cukup hebat bisa menghasilkan desain, apakah perusahaan akan meninggalkan kamu memilih saya yang hanya lulusan SMA? Jangan lupa saya adalah desainer utama musim ini. Manajer Fu. Misia adalah desainer yang sangat hebat bagi perusahaan. Sangat penting. Pukulnya keras sekali. Ya, bekasnya di wajahnya. Setidaknya butuh 2 hari untuk menghilang. Tanganmu sakit tidak? Tidak sakit, bisa pukul kamu lagi. Coba pukul aku sekali. Sejak kapan Pak Fu punya hobi seperti ini? Oh ya, Kak Yufan masih menungguku di bawah. Aku duluan ya. Xiaowanyi, jangan berpikir. Fu Jingchen akan menyukaimu lagi. Lebih baik kamu pergi saja. Kamu dan aku berbeda. Aku tahu kamu adalah simpanan. Kamu belum tahu ya rahasia aku dan kakak ipar. Aku hamil. Apa? Shia. Sia-sia, kenapa kamu baik-baik saja? Songqian bilang dia hamil. Anak Fu Jingchen. Bagaimana mungkin? Sia-sia, jangan menangis. Kalau kamu ingin tahu kebenarannya kenapa, tidak langsung tanya ke Fu Jingchen. Pak Fu, Anda benar-benar tidak mau menjelaskan. Saya lihat Nyonya Muda sangat sedih. Daripada Baikra, hal yang tidak berguna. Lebih baik cepat-cepat menyelidiki. Zisue Songqian Song 11. Semua harus diselidiki. Ya. Katanya Xiaowanyi menjiplak. Kamu masih membiarkannya bekerja di perusahaan. Kamu tahu tidak kalau tersebar akan jadi bahan tertawaan banyak orang. Istri hampir kabur, aku masih peduli ini kamu. Kamu tahu tidak ucapanmu benar-benar bisa membuatku marah. Achen, jangan buat ibu marah. Sudahlah, Achen sudah datang, lebih baik temani dia untuk pemeriksaan kehamilan. Baik semua menurut ibu. Cepat pergi. Achen. Untung sudah diatur sebelumnya. Anak dalam perutku hanya bisa bermarga Fu. Kamu pergi sendiri, aku duluan.
Chen. Secara terpisah buatkan aku tes DNA. Jangan beritahu siapapun, kamu sendiri yang bawa ke aku. Nyonya tua Anda tidak percaya padanya ya? Terlihat jelas Chen sama sekali tidak menyukainya. Jadi dalam hal ini aku harus lebih berhati-hati, agar tidak ada kesempatan bagi orang-orang tak penting untuk mengambil keuntungannya. Kamu ini nenek tua bangka. Jangan coba-coba merusak rencanaku. Aku harus segera memisahkan mereka menjadi Nyonya Fu yang sebenarnya. Sia-sia, jangan menangis lagi. Kalau kamu ingin tahu kebenarannya kenapa, tidak langsung bertanya pada Fu Jingchen. Halo Fu Jingchen. Kakak bos Fu sedang sibuk sekarang. Kamu ada perlu apa dengannya? Song Song Qian. Ya ini aku tidak. Tidak ada apa-apa. Aku ada yang perlu bicara denganmu. Jam 6 sore Villa Setengah Bukit nomor 6. Kalau kamu ingin tahu kebenarannya, datanglah menemuiku. Baik, aku akan datang. Kamu mau apa pergi dari sini? Aku datang untuk memberikan laporan lengkap. Dokter bilang bayi kita sehat-sehat saja. Kalau kamu tidak mau jujur, aku bisa memutuskan semua hubunganmu dengan dunia luar. Aku mengerti. Ini adalah rumah yang disediakan oleh Bos Fu. Untukku, dan dia juga mengirimkan pengasuh untuk merawatku dan bayi dalam kandunganku. Kamu pikir aku akan bersaing denganmu? Aku sama sekali tidak mau peduli padamu. Aku datang hanya karena dia menyembunyikan sesuatu dariku. Aku akan menunggu dia datang. Aku akan langsung bertanya padanya. Di depanmu dia pasti tidak akan berkata jujur. Lebih baik kamu dengarkan baik-baik. Aku akan membuatnya berbicara padamu. Kamu sudah kembali. Ada apa, langsung saja katakan. Dokter bilang aku sedikit cemas sebelum melahirkan. Bagaimana aku sangat takut. Lagi pula ini adalah bayi pertama kita. Aku sudah mencarikan dokter terbaik untukmu. Tidak benar, tidak. Kalau tidak benar, kenapa dia tidak membantah? Fu Jingchen. Selain itu, aku tidak pernah merasa bahwa anak ini adalah milikku. Aku hanya tidak punya bukti untuk memberimu tempat merawat kandungan. Itu juga karena ibuku, aku tidak mungkin menikahimu. Dan aku bisa bersalah pada siapapun. Tapi aku tidak akan pernah bersalah pada Xiaowanyi. Aku tahu. Gak apa-apa, yang penting kamu sudah pergi. Xiaowanyi setelah melahirkan anak ini. Siapa yang bisa menghentikanku untuk melakukan tes DNA lagi? Jangan bilang siapa-siapa. Kamu sendiri yang bawa ke aku Kumansheng. Kamu yang sudah mau mati. Jangan harap bisa menghentikanku. Sudah tersambung. Enggak, kemarin sebenarnya apa yang terjadi? Bukannya kamu bilang mau cari sia-sia. Sekarang malah hilang. Kak. Wani. Sia-sia. Ayo kita pulang. Shia Jangan Sedi. Kamu dan Ranran teman baik, kami akan selalu menemani kamu. Kak, aku baru terbang dari luar negeri, malah. Aku pasti akan menemani kamu. Dulu aku masih punya sedikit harapan padanya. Tapi sekarang tidak lagi, aku akan bercerai dengannya. Gak apa-apa, jangan sedih karena si brengsek itu. Besok aku ajak kamu jalan-jalan. Ya. Ayo kita jalan-jalan ya. Di sana. Kalau gitu ganti yang lain.
Kayaknya kurang cocok. Aku rasa ini bagus. Bagus? Lihat harganya. Mahal banget gak apa-apa yang ini. Lumayan cocok sama bajumu. Hari ini aku yang bayar. Si brengsek aku akan habisin kartu kreditnya. Kak, ini kan kartu hitam, gimana mau dihabisin? Nggak peduli, yang penting swipe dulu. Tiga jam udah habis 5 juta. Dia masih mau pakai uangku. Artinya dia masih sayang sama aku. Bos ini terlalu cinta buta, aku langsung pusing. Masa depan Fu Group kayaknya suram. Apa yang terjadi? Kamu sudah baikan. Aku nggak tahu, tapi rasanya ngebajak uang orang lain lumayan enak. Aku akan bikin dia bangkrut. Kak, itu kan kartu hitam, udahlah. Malam ini aku ajak kamu jalan-jalan. Jangan pikirkan si brengsek itu. Nyonya, kalau Nyonya kabur dan ketahuan Pak Fu, dia pasti marah lagi. Aduh. Apa kalian mau membunuhku sebelum operasi? Nyonya, tidak ada yang bisa menghalangiku. Si tua bangka. Aku akan mengajarmu untuk sok pintar. Nyonya. Cepat kok kamu. Bibiku, jangan fitnah aku. Bukan aku yang menabrakmu, aku sejahat itu ya. Aku tidak tahu apa yang Chen lihat dari dirimu. Sudah kamu yang paling baik ya. Itu si Fu Jingchen yang buta, dia tidak punya hati, dia bersalah padamu. Tapi sekarang jangan bicara dulu ya. Kamu ngomong apa sih? Masih bisa bercanda denganku? Kayaknya tidak apa-apa. Dokter. Pasien baik-baik saja, istirahat beberapa hari saja. Alhamdulillah, terima kasih dokter. Pak Fu, biaya operasi sudah dibayar oleh Nyonya muda. Dia yang mengantar Nyonya tua ke rumah sakit. Dia mana? Xiaowanyi. Lagi-lagi kamu yang merusak rencanaku. Jangan sampai Jing Chen mencarinya. Chen, kamu bisa pulang sebentar. Ada apa, bilang saja ke pengasuh. Dia tidak ada, Chen. Aku jatuh dari tangga, perutku sakit sekali. Aku takut. Bisakah kamu mengantarku ke rumah sakit? Aku pulang sekarang. Kamu pulang. Kamu terlihat baik-baik saja. Chen, aku merasa bayiku menendang. Aku sedikit takut, makanya aku memanggilmu pulang. Aku telepon saja, kamu bisa pulang. Kamu pasti peduli padaku ya? Nyonya muda keluarga Fu hanya akan menjadi Xiaowanyi, aku hanya takut kamu mati di rumahku. Tidak mungkin. Fu Jingchen, Xiaowanyi sudah tahu. Aku hamil anakmu. Kalian tidak mungkin bersama. Songqian, kamu sudah memberitahunya. Pak Fu, akhirnya kamu keluar, bukan Songqian. Songqian malam itu bersama putra keluarga You. Mobil, segera cari Nyonya muda, kamu masih mau menyelidiki gadis malam itu? Tidak perlu, asalkan tidak tahu Songqian. Aku akan menjelaskan ke Wanyi. Bersulang-bersulang merayakan, aku menyadari pria brengsek. Malam ini aku yang traktir, temani kamu minum sepuasnya. Siapa yang suruh kamu bawa dia minum? Siapa? Kakakku?
Minum sedikit. Manajer Fu, kamu masih berani datang cari sia-sia. Dia sudah sangat sedih. Manajer Wen seharusnya tidak datang. Manajer Fu kami dan sia-sia, sekarang suami istri sah. Manajer Fu, kamu masih berani datang. Ketika sia-sia menangis, kamu di mana? Itu urusan suami istri kami, tidak perlu manajer Wen ikut campur. Fu Jingchen, aku lihat Fu Jingchen. Fu Jingchen, bagaimana aku bisa bermimpi tentang kamu? Xia Wanyi, Ya, ini bukan mimpi. Siapa yang suruh kamu minum di luar? kamu berani bilang aku. Lalu kamu dan Song Qian. Aku sudah selidiki aku dan dia tidak ada apa-apa. Tidak percaya aku tunjukkan. Fu Jingchen. Fu Jingchen, selama ini aku anggap saja bermimpi. SST Fu Jingchen. Kenapa di mimpi kamu bicara banyak? Kamu. Kenapa aku tidak lihat waktu itu? Kamu bilang ini? Ini hanya muncul setelah minum alkohol. Xia Wanyi, Ya, aku akan baik ke kamu. ya. Chen, tadi malam aku tidak mabuk. Surat perceraian jangan lupa tanda tangan. Terima kasih untuk bantuanmu selama ini. Tapi aku tidak suka dibohongi, juga tidak bisa menerima. Adik tiriku dan suamiku berselingkuh, jangan cari aku. Aku tidak akan menemui kamu. Manajer Fu, Aku sudah tahu Song Qian hamil anakmu, kita cerai. Kamu jangan cari aku lagi. Fu Jingchen, kamu masih mau apa? aku tidak bohong. Song Qian ganti rekaman CCTV. Dan bohong bilang anak itu anakku. Aku tidak tahu hubungan kalian rumit. Jadi aku cari bukti dulu baru berani bilang ke kamu. Aku benar-benar nggak salah sama kamu, juga nggak sayang sama kamu. Tandamu cuma keluar kalau habis minum alkohol. Aku nggak tahu aku dibohongi sama Song Qian. Kamu pikir-pikir lagi orang malam itu. Aku kayaknya ingat. Sayang kamu malam itu. Masuk ke kamarku. Diam kamu. Sayang kamu bisa maafin aku nggak? Udah nggak usah ngomong lagi. Kita masih ada kontrak. Lagian kita belum nikah, jangan sembarangan panggil. Kapan kamu mau maafin aku? Agar kita bisa adain pernikahan. Hem. Selamat ya. Chen. Kok kamu bisa sama perempuan kayak gini? Chen, dasar bajingan. Kuliah aja belum lulus, gimana bisa bandingin sama aku kan? Juara kompetisi desainer Universitas Qingteng Chen. Kamu pasti dah kemasukan setan sama dia nggak pantas. Dia nggak pantas masuk keluarga kaya. Kamu berani mukul aku. Mukul kamu aja perlu nunggu hari baik apa? Kamu pakai naskah kompetisiku buat ikut lomba terus menang. Bikin aku dikeluarin, kamu masih berani ngomong. Bukan, dia bohong. Dia bohong, aku istri Fu.
Kenapa aku harus buru-buru Ah Chen? Di perutku masih ada anakmu. Ah Chen. Anak. Tangan sakit nggak? Ah Chen, kamu nggak boleh gini sama aku di perutku. Masih ada anakmu, ini anak pertama kita. Kamu akan nikahin aku kan Ah Chen? Semua CCTV di hotel itu aku udah cek. Termasuk kamu ketemuan sama Tuan Yao. Dan ini aku kasih kamu sesuatu. Kamu nggak hamil sama sekali, semua yang kamu lakuin nggak mungkin. Cuma kebohongan buat masuk keluarga Fu. Dan kamu nggak bisa hamil seumur hidup. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Udah dimakan aja. Aku istri Direktur Fu. Di perutku masih ada anaknya. Aku kan mau masuk keluarga kaya. Ngapain ketawa? Aku kasih tahu kalian yang menertawakanku. Aku akan usir kalian semua dari kota ini. Aku istri direktur ini semua berkat anakku, yang membawaku masuk ke dalam mimpi indah keluarga kaya. Kayaknya dia sudah gila, nasibnya sendiri yang bikin susah. Lepaskan aku. Song Qian, jangan bermimpi. Kamu akan diblokir permanen di industri ini. Tidak perlu, dia akan masuk penjara, tidak akan pernah keluar lagi. Pergi. Bawa dia pergi. Lepaskan aku istri direktur. Lepaskan aku. Nah, mulai sekarang aku tidak akan pernah membiarkan. Orang-orang ini muncul di hadapanmu lagi. Aku tahu. Selalu ada kamu di masa depan. Ya. Bagus, bagus, cium dong, bagus. Yang ngomong dong, belum sampai ke tahap itu. Bagus, semoga bahagia selamanya. Cepat punya anak.